mata tombak sebenarnya. Mata tombak. Kalau ini memang buat perang kayaknya dulu. Jadi udah habis besinya. Lho, Gunung Pegat iku ngene iku wae sejarahe kan nek Ponjogo niku asale kan sumber desa ngeten iki kan kantore perjagaan ngoten niku lho. Dulunya ini tempat untuk apa ya? Cara Jawa niki untuk semedi atau ritual. Kalau saya amatin ini adalah jelmaannya leluhur di sini. Kalau kita keluar, karena dia itu tidak jarang-jarang keluar, kalau kita nggak di istilahnya nggak dipanggil atau apa, minta doa restunya, itu baru kita keluar. Sebuah kisah hikayat kuno yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Temuan-temuan benda bertua, petilasan, serta prasasti semakin memperkuat dugaan-dugaan cerita yang beredar pada masyarakat. Ekspedisi ilmiah kali ini datang dari salah satu wilayah dataran tinggi Jawa Timur yang tentunya tidak asing dari telinga kita, yaitu Gunung Pegat, Kabupaten Mojokerto. Keragaman budaya sejatinya dapat dijadikan modal untuk memperkuat identitas suatu wilayah. Didukung dengan penemuan artefak yang menjadi bentuk bukti kebudayaan fisik yang dihasilkan oleh manusia dalam masyarakat pada masa lampau. Hal ini diperkuat keyakinan bahwa pernah adanya sebuah aktivitas pada masa lalu di wilayah tersebut. Menurut data yang kami dapatkan dari pengelola, ada beberapa temuan-temuan artefak seperti batu, pecahan kendi, dan mata tombak. Benda-benda tersebut adalah jenis teknologi pada zaman dahulu yang sering digunakan pada masa lampau yang ditemukan di sekitaran Pos 2 dan Ponjogo. Ini apa ini, Mas? Ini namanya wedung, Mas. Jadi wedung ini adalah sebuah alat pertanian zaman dulu. Jadi ini bukan untuk perang, tapi ini alat pertanian. Kayak bendo gitu. Nah, semacam bendo, tapi era dulu lah. Ada lagi ini saya bungkus, Mas, hanya untuk merawat saja. Merawat ya. Bukan untuk yang aneh-aneh. Bukan yang aneh-aneh, nggak ada mistis-mistisnya kok. Nggak ada. Hanya menjaga kearifan lokal. Betul. Gitu. Jadi yang wedung ini ditemukan di waktu bikin trek arah Kelorokan waktu itu. Ini tepatnya di Tanjakan Bugingan waktu itu. Oh, Tanjakan Bugingan. Itu ketemunya di pas menggali tanah. Iya, menggali. Jadi kita temukan saat menggali. Ini mata tombak sebenarnya. Mata tombak. Kalau ini memang buat perang kayaknya dulu. Jadi udah habis besinya. Memang itu besi tua sekali. Iya. Dari mulai karatnya itu kelihatan. Kelihatan banget, Mas. Udah nggak bisa dibersihkan. Oke. Terus saya coba membersihkan. Nggak selang waktu lama langsung berkarat lagi. Nggak bisa dibersihkan. Nah, ini juga mata tombak, tapi ini lebih ke pusaka. Soalnya ini paksinya paksi pusaka. Tebel. Beda kan? Oh iya. Beda. Paksi pusaka itu gimana? Ini, Mas. Tandanya ini tebal, bulat, panjang. Oh. Oke. Beda. Yang lain Ada. Terus ini mungkin bekasnya apa? Ini kalau nggak tameng, ya namanya pedang gini, Mas. Pedang kan ada gininya kan bekasnya. Itu dari besi nih kan? Ini dari besi. Seperti ini. Ini temukan di sekitar Pos 2. Sekitar Pos 2. Iya. Oke. Ini kayak pecahan-pecahan kendi zaman dulu. Ini udah saya bersihkan semua. Ini banyak ya. Ini banyak kok. Banyak batu juga. Nah, ini batu semacam ini. Ini kalau teman-teman sejarawan kemarin kan udah sempat lihat juga.
Katanya adalah batu pipisan, jadi gitu. Namanya Untuk batu atap itu, pipisan. enggak? Bukan. Jadi batu pipisan itu batu yang digunakan sebagai alat untuk menghaluskan atau membuat racikan-racikan make up gitu. Untuk para putri raja gitu. Nah, ini juga nggak tahu seperti batu candi, tapi nggak tahu juga sih. Dengan ditemukan ini semua, jadi- itu menjadi bukti Iya. bahwasanya di sana memang pernah Ada kehidupan. Ya. Siap. Ponjogo adalah salah satu puncak dari Gunung Pegat yang juga memiliki kisahnya sendiri. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, Ponjogo ini pada masanya adalah sebuah kebun atau lahan pertanian. Statement ini diperkuat dengan bukti kontur tanah yang terasering. Pada masanya, kebun ini dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Makna dari Ponjogo sendiri adalah kebun yang dijogo, atau dalam bahasa Indonesia, kebun yang dijaga. Sejak agresi militer Jepang tahun 1942, kebun ini terbengkalai hingga tahun 2020. Sejak diresmikannya Gunung Pegat sebagai jalur trekking pendakian dengan puncak Rengganis, wilayah puncak Ponjogo ini kembali dimanfaatkan oleh sang pengelola sebagai pilihan puncak ketika mendaki Gunung Pegat. Namun, hingga diuploadnya video ini, puncak Ponjogo masih dalam tahap pembabatan lahan. Menurut cerita yang saya dengar dari beberapa sesepuh, karena memang di Gunung Pegat ini dulunya memang untuk gerilya ya. Gerilya, iya. Cerita-cerita masyarakat setempat memang dulunya untuk gerilya memang. Nah, seperti ada namanya punya Ponjogo itu kan ya. Ponjogo itu memang area atau tempat yang dijogo atau dijaga. Jadi nama Ponjogo itu kan kebun. Bon itu kebun yang dijogo gitu kan. Kebun yang dijogo. Nah, jadi di situ adalah tempat pertanian sebenarnya. Jadi kalau masnya Zaman dahulu, Mas, ya? Iya, zaman dahulu. Jadi kalau masnya kemarin itu sempat ke situ kan ada kan bekas terasiring gitu kan. Oke. Nah, itu kan menunjukkan bahwa di situ adalah sebuah kebun gitu kan. Kayak gitu. Oke, Pak Sinten namanya ini, Pak? Pak Sardi. Pak Sardi asli mriki. Nggih. Tadi kan saya masuk di base campnya teman-teman itu, ada lemari khusus di situ, itu ada temuan-temuan barang-barang kayak Ora mriki dan mesti ndek foto kursi mriki. Semakin saya mencari informasi terkait gunung ini, semakin banyak pula misteri-misteri yang ingin saya ungkap pada konten kali ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada sebuah gua yang tidak jauh dari Gunung Pegat ini. Dan gua ini tidak banyak diketahui keberadaannya oleh para pendaki. Gua ini bernama Gua Putuk Kursi. Lokasinya sekitar 1 km dari pos registrasi Gunung Pegat. Menurut cerita yang beredar pada masyarakat, gua ini sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Dan untuk saat ini, gua ini dijaga dan dirawat oleh Pak Jayadi sebagai juru kunci gua. Oke, guys, kita udah sampai di namanya Gua Putuk Kursi. Nah, karena ini adalah konten ekspedisi ilmiah untuk sendi sendiri dan sejarahnya sendi, kita akan korek-korek seputar sendi itu apa dan tempat ini itu apa. Karena salah satu tempat yang bersejarah di Desa Sendi itu adalah Gua Putuk Kursi. Nah, tepatnya di Desa Sendi, Cangar, Mojokerto. Dan di belakang saya ini adalah gua. Nah, gua ini di dalam itu ada 300 meter di dalamannya. Kita langsung masuk, kita sudah janjian sama Pak Jadi sebagai pemangku adat atau juru kuncinya di sini. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Nggih. Permisi, Pak, nggih. Waduh, luar biasa. Baik, selamat sore, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nggih. Sebenarnya ini nih tempat apa sih, Pak, dulunya, Pak? Dulunya ini tempat untuk apa ya? Cara Jawa niki untuk semedi atau ritual. Jadi kita khususnya untuk ritual untuk minta doa restu kepada leluhur-leluhur yang ada di bumi Sendi. Dan dari khususipun wonten sak lebeteng Gunung Putuk Kursi. Memang ini kalau ingin mengunjungi sini memang khusus untuk orang-orang Sendi atau gimana, Pak? Bukan, ya orang luar bisa, tapi kita khususnya untuk
ritual, untuk berdoa. Oh, untuk tidak berdoa, untuk betul. rekreasi atau apa, Oh, tidak. nggih. Nggih. Baik, untuk Pak Jadi sendiri di sini sebagai apa, Pak? Kula wonten mriki dipun cepengi nggih menika juru kunci utawi pemangku pekuncen situs nggih Gua Putuk Kursi niki. Kalian petilasan ingkang wonten nginggil nggih petilasan Putuk Kursi. Terus untuk kegiatan Bapak sehari-hari untuk menjadi juru kunci di sini itu Ya apa kita aja, Pak? apa ya istilahnya namanya juru kunci, kita ya merawat ya toh, Nggih. melestarikan apa dengan adanya di sini ya resik-resik, ganti sesaji, dan nanti ada tamu kita hormati, tujuannya apa, biasanya gitu aja, nggak ada lain-lain. Selain itu ya sudah saya tutup lagi gitu. Oh, jadi memang tidak dibuka, selalu dibuka, Pak? Asal tidak datang dibuka. Kalau kita ada keperluan kita mau ritual atau berdoa, kita nggak membuka. Nggih. Jadi memang harus ada struktural dulu menghubungi Nggih. Bapak Nggih. atau warga sekitar yang tahu tentang Bapak. Nanti warga atau yang ingin mengunjungi bisa langsung ke Bapak. Ngonten nggih. Nggih. Siap. Banyak Pak yang berkunjung di sini. Iya Pak? banyak. Ya ini ya mungkin kalau saya lihat per hari-hari ini ya Nggih. Nusantara Mas, bukan untuk hanya meliputi Luar Jawa biasa. Timur, enggak Nusantara, Nggih, ya ada nggih. Kalimantan dan pokoknya Nusantara lah, yang ada sambungannya dengan leluhur yang ada di bumi Putuk Kursi ini, bumi Sendi sendi. Putuk Kursi. Bumi Sendi. Nggih, jadi ini kita mampir ke sini, kita sekalian silaturahmi begitu nggih. Dan kita juga pingin tahu sejarah tentang gua ini seperti apa dan nanti dalamnya seperti apa gitu Pak nggih. Ini adalah dulunya itu sebelum Mojopahit gua ini sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi dengan apa adanya waktu ada perang ada Jepang itu untuk tempat apa ya pelindungan Jepang di sini. Jadi di sini tuh sebetulnya apa ya istilahnya Jepang sudah datang, ini sudah ada. Tapi orang-orang kan dikira gua Jepang gitu aja. Oh, wonten. Sebenarnya yang saya rawat selama ini, nah dia muncul adanya leluhur-leluhur yang minta dirawati yang ada di sini. Akhirnya sudah sampai Nusantara itu. Akhirnya yang sambung Pengunjung-pengunjung yang sini banyak. kita silaturahmi sini. Kira-kira kegiatan mereka ketika mereka ke sini itu apa aja, Pak? Ya kita minta doa restu aja Mas. Doa restu aja. Jadi apa keinginan dia, pemane dia ini kepingin saya kepingin. Yang banyak itu minta keselamatan Mas. Keselamatan. Nah, selama ini loh ya. Nggih. Keselamatan ya kita kerja itu banyak rezeki ya. Tidak ada gangguan dari sana sini. Nah, jadi yang dipegang itu adalah keselamatan. Keselamatan. Ngoten tok mawon, mboten neko-neko. Nggih. Untuk ke dalam, Pak, ke dalam itu sampai berapa Ke dalam nanti itu nggih jauhnya itu, Pak? yes, pokok sekitar nanti kita lewati aja ya, nanti kan ada pertigaan, ada perampatan, banyak tempat-tempat yang disakralkan di situ Baik, Mas. baik. Nggih. Ngoten. Nanti mangke untuk bisa aturannya, aturannya kita kan saya sudah tidak permisi. boleh. Oh, nggih, siap. Nanti kita iringi panjenengan nanti bisa dalamnya seperti ini untuk Nggih. ritual, ini untuk ritual. Baik, ini sangat menarik sekali, guys. Jadi ini adalah konten ekspedisi ilmiah. Kami untuk kesini tidak ada niatan apapun selain kami ingin berkunjung begitu, Pak. Nggih. Nggih. Dan intinya niat kami ke sini baik seperti itu, Pak. Nggih, Jadi nanti mohon bimbingannya untuk masuk ke dalam supaya semuanya tim saya dan tim rekan-rekan GHF Adventure bisa selamat gitu. Iya, monggo. Nggih, siap. Ya, jadi setelah ini kita ngapain dulu, Nanti Pak? kita persiapan masuk gitu. Nanti Nggih. sebentar aja nanti kita langsung kita keluar. Oh, ngonten, siap. Ya, Nggih. tapi yang pokok-pokok aja. Baik. Oh, ini ada tempat air, ada kelelawar kuning, Oh, gitu. ada apa ya, yang payung untuk ritual. Nanti di situ kan ada. Ada kelelawar juga, Pak. Ada Besar itu? dalam, yang nggak kecil-kecil ya. Khususnya kelelawar yang ada di dalam. Tapi kita nggak ganggu, Pak. Oh enggak, leluhur itu kok, bukan kelelawar bukan leluhur. Nggih. Jadi kita kalau gini nggak masuk, tapi nanti kalau kita ke dalam kita dihormati, pasti ada. Siap. Salam aja, mudah-mudahan kita nanti masuk tidak ada gangguan apa-apa. Siap. Minta doa restunya semuanya leluhur yang ada di dalamnya Gua Putuk Kursi ini. Monggo. Minta ada restu. Minta ada restu. Untuk doanya gimana, Pak? Ya, kita yang penting tadi kan sisa sudahan, yang kita mungkin kita langsung masuk aja ke pokoknya aja. Oh, nggih. Gitu. Nanti ini pertigaan, ini perapatan, ini kelelawar kuning, ini ada patirtan yang ada di situ. Patirtan itu air. Oh, tempat Yang netes tirta. dari gua. Oh, nggih. Berarti ada kubangan juga berarti. Ada.
Tadi untuk apa kita jamasan, basuhan gitu ada di situ. Untuk bisa diminum berarti Pak ya? Oh bisa. Wow, luar Untuk biasa. Guys. untuk apa ya? Untuk tombo. Oh, tombo. Ya, Kalau dia sakit terus mudah-mudahan kita di restoran ya, baik. yang menghuni sini. Monggo kula dherekaken. Oke, saya langsung masuk. Nggih, monggo. Atau jenengan dulu. Nggih, napa niku? Lampunya ya? Nggih, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tempat untuk sajen guys. Sajennya di sini. Ini ada batu-batu juga. Yuk kita masuk. Untuk masuknya ini agak merunduk ya. Assalamualaikum. 10 meter Mas dari sini sudah bebas kok. Oh, nggih, siap. Wah, ada pertigaan ini Pak ya. Ini pertigaan pertama. Ini untuk ya biasanya untuk ritual. Ini untuk ritual teman-teman ya. Yang pertama ini Mas. Banyak kali di sini. Yuk, kita masuk lagi yuk. Langsung. Nah, ini ada air di sini. Ada tetesan air. Ya. Ini untuk ritual. Langsung masuk aja dulu ya. Nggih. Karena ini agak jauh. Nggih, siap. Ini pertigaan kedua. Ini pertigaan kedua. Kita ini mau menuju ke lokasi mana, Pak? Ya, bulat aja dulu nanti putar. Oh, nggih, siap. Yang penting kita lewati, mana yang bisa nanti jenengan ambil boleh nanti ambil gitu. Nggih, siap. Ini perapatan Mas. Oh, ini perempatan. Untuk ritual juga. Oke. Ada sana, ada sini. Oh, luar biasa. Iya. Nggih. Siap. Untuk ini dindingnya warna merah ini memang asli, Pak? Memang ini bata merah di dalam. Dulunya itu apa? Sini itu yang ditunggu itu untuk membuat apa ya? Pusaka di sini. Makanya banyaknya apa? Tanahnya merah. Oh, ngoten. Iya. Yang namanya Mbah Renggo itu dulunya resi untuk membuat pusaka ini. Oh. Gitu loh. Makanya di sini sering merah, nggak sama dengan di luar. Nggih. Ini air ini dari mana ya, Pak? Ya dari atas lah, dari tanah yang di atas. Karena ini kan memang khususnya sini. Ini kelelawar kuning tempatnya. Oh, ini tempatnya kelelawar sini. Ini. Nah, ini pertigaan ini tempat kelelawar kuning, ya. Langsung ke sana kira-kira 300 meter. Kelelawar kuning. Jadi kelelawarnya itu badannya, Pak ya? Iya, lah, dadanya kuning. Dadanya kuning. Oh. Terus pergi lagi. Yuk kita lanjut yuk. Ini yang sub ketiga di bawah tanah. Lokasinya kayak gini ya. Kalau kita itu ada lubang juga. Iya, ada itu lubang. Yang dalamnya gini, rata gini, tapi masuknya hanya sekitar itu lubangnya, gitu loh. Siap. Kalau kita ada petunjuk, kita ritualan di bawah, kita harusnya ke bawah. Oh, mantan. Kalau nggak ada petunjuk ya enggak. Oh, enggak. Nggih, siap. Ini kalau seandainya kita telusuri semua ini, Pak. Kira-kira sampai ke suatu wilayah atau suatu lokasi nggak sih, Pak? Ini satu sini satu atau hanya wilayah aja ya? Wilayah Putu Kursito. Oh, Putu Kursi aja. Jadi satu gunung lah ini. Ini kan atasnya petilasan gitu loh, Mas. Oh, nggih. Siap. Terus ini ada tempat patirtan yang jenengan terus mau minum atau mau basuhan bisa nggih. Ini airnya suci, Mas. Ndak tersentuh tangan, ndak apa. Oh, nggih. Oh, tetesnya dari sini, Pak. Nah, tetesnya dari sini. Ini tempat untuk kita jamasan atau basuhan atau minum. Ini airnya. Ini juga ada isi, monggo. Jangan wesudok. Ini airnya dari mana nih, Pak? Ya ini dari atas nih, lah ini. Oh. Ini walaupun kita nggak hujan ya tetap netes ya. Makanya posisinya sini. Ini tempatnya kelelawar agak hitam. Oh, hijau, gitu. hitam. Iya, nggak kuning lagi sudah. Sebenarnya untuk kelelawar ini ada arti atau makna ya, khusus lah ya? Kalau saya amatin ini adalah jelmaannya leluhur di sini. Kalau kita keluar, karena dia itu nggak jarang-jarang keluar, kalau kita nggak di istilahnya nggak dipanggil atau apa, minta doa restunya, itu baru kita keluar. Ini kan berarti kita di resto nih karena dia keluar semua. Gitu loh. Saya mau basuh muka. Gimana, Pak? Nih gini. Coba nggih. Gini. Bismillah. Semua. 3 kali, Mas. Minum sedikit. Ini untuk minum aja. Minum aja. Kan sudah 3 kali. Awas, jatuh. Sampun ya. Bun.
airnya luar top, biasa, Mas. seger sekali. Wah. Oh, enggak. Sekarang kita ke jalur ke payung. Ke payung, Pak. Nggih. Ya, nanti Payung ini memang biasanya untuk payung untuk ritual yang paling besar ini. Oh, nggih. Biasanya pokoknya orang-orang itu di sini. Sebenarnya untuk ritual bagi masyarakat Jawa itu maknanya apa, Pak ya? Ya, Hanya menghormati. ya kita menghormati apa ya istilahnya leluhur kita yang mendahului kita. Nah, kita hormati sekarang walaupun kita bukan untuk khususnya di Sendi enggak, seluruh Nusantara. Kalau dia dipanggil dalam rosonya itu datang ke sini. Gitu loh Mas. Nah, ini untuk pusat. Pusatnya. Kalau kita ingat besok kita mati ya seperti ini Mas. Nah gitu. Makanya kalau kita hening atau berdoa bisa dirasakan ya seperti ini. Jadi nggak kerungu nopo-nopo. Lebih tenang. Lebih tenang, fokus gitu. Betul. Kalau kita jalan sudah jalan di sana sudah lurus gitu loh. Nggak ada Kan nggak gangguan. ada gangguan mobil tak apa gitu loh. Nggih. Sekarang ke payung. Makanya 300 meter itu kita ngukurnya sampai ke bawah Mas. Oh, ke Gitu loh, bawah, Mas. nggih. Iya. Nggih. Ini sap pertama, tadi itu sap kedua yang perapatan itu. Oh. Yang dalam itu ketiga. Ini payungnya. Untuk dalam gua itu biasanya kan ngap tanpa Lah, ada. makanya Ini kan- kok nggak ngap, Pak ya? Lah, makanya ini gua untuk ritual, untuk berdoa. Kita nggak masih kotorannya kelawar kan, baunya paling ya wangi, ya bodopa gitu. Lain dengan gua yang lain-lain loh Mas. Sampai toto benar kelawarnya banyak. Nah, ya itu memang jelmaannya leluhur semua. Baik. Siapa? Ini untuk tempat kita berdoa. Ini tempat untuk berdoa. Ini yang disakralkan ini yang tengah-tengah ini Mas, pusar ini. Oh, ini pusarnya nih, Pak ya. Nah, ini Berarti kalau ke sana masih ada jalan lagi. ya nanti kalau dalam apa Mas, dalam kalau kita bisa melihat itu masih makanya sini tidak ada perbedaan tentang agama pun apapun saja itu bisa kita berdoa di sini. Ini juga ada tempat ini, Pak ya. Nggih. Nggih. Niki pintu keluar pun. Nah, ini bingung jenengan langsung niki bingung jelas sih. Niki pintu keluar. Loh. Nah, nggih. Makanya kalau kita masuk lewat sana, tapi keluar harus nggak boleh balik lewat sana lagi, harus lewat jalurnya ini. Oh. Gitu loh Mas. Nggih. Nanti keluarnya juga di Ini sudah tempat- keluar. Oh. Monggo. Sudah aman sudah. Tuh. Nggih. Nah, monggo jenengan kiriin kok tak permisi, Siap. matur nuwun tadi nanti biar enak. Nggih, saya keluar dulu nggih. Nggih, monggo. Niki maknanya niki gua Putuk Kursi Mas. Oh. Tulisan Jawa nih. Oh, gua putuk kursi bawahnya juga. Nggih, lang ini gandeng gua Putuk Kursi. Wonten. Nggih, pun cukup, Nggih. Pak. Monggo pun. Nggih, monggo. Ayo Wis. kita keluar, guys. Nggih. Mudah-mudahan nanti lancar. Amin. Kabarin nanti Mas ya. Nggih, langsung nanti. WA apa itu. Terima kasih ya, Pak. Monggo. Kita sudah keluar dan tadi kita sudah masuk di dalam dan suasana sejuk sekali, terutama saya nyoba airnya itu langsung dari tetesan batu yang ada di atas gua gitu loh, luar biasa. Kita lanjut nanti, kita ekspedisi ilmiah lagi, kita akan korek-korek seputar desa Sendi, guys. Ikuti terus GHF Adventure, dolinku semangatmu. Desa Sendi, desa yang pernah hilang dari peta atau kasus sengketa tanah yang berlangsung turun-temurun sampai saat ini. Karena terkait video yang durasi semakin panjang, kami akan pecah konten ini menjadi 3 part.